Ya, kemudian bagaimana mulai belajar hari ini? Kemudian apakah takut berbicara di depan? Kalau nggak dibilang yang takutnya berbicara di depan, kalau misalnya nggak takut, ada yang seperti apa ya? Apa? Oke, kemudian? Ya, oke. Tepuk tangan dulu sudah mau menyimpulkan ya. Terima kasih. Yang lain sudah mau menyimpulkan? Jadi selanjutnya kelompok pertama ini ada refleksinya. Refleksi dari kelompok 1. Kira-kira kelompok 1 kalau menurutku sih itu ada satu siswa yang kurang aktif, yang hanya untuk berputar bangku saja sulit gitu. Coba kita lihat di sini secara keseluruhan siswa dalam kelompok 1 telah belajar tentang topik mitigasi bencana Gunung Semeru meskipun prosesnya tidak berjalan merata sejak awal. Beberapa masalah sebagian anggota masih belum menunjukkan keterlibatan aktif. Ini saya setuju. Kemudian cenderung diam ketika guru menyajikan permasalahan. Proses belajar kelompok ini berlangsung secara bertahap, di mana keaktifan siswa baru mulai muncul setelah guru menghadirkan stimulus berupa gambar. Nah, sebenarnya stimulus pun juga tidak mengangkat adanya keaktifan ini. Jadi stimulus itu baru aktif itu ketika sebenarnya pertemuan open class kedua gitu. Beberapa siswa mulai serius pada tahap penyusunan presentasi, nah itu udah mulai aktif ya. Ya, berdasarkan hasil pengamatan beberapa siswa dalam kelompok 1 mengalami kesulitan dan mengikuti pembelajaran secara optimal. Pada tahap orientasi, hampir seluruh anggota kelompok terlihat ragu dan lebih memilih menunggu teman dan lain berbicara terlebih dahulu. Pada tahap penyelidikan, masih terdapat beberapa siswa yang keterlibatan dangkal. Iya, betul. Menurutku ini menurutku betul. Ya. Kalau ini juga menurutku juga setuju. Betul. Guru melakukan berbagai upaya konkret dan mendorong keaktifan siswa kelompok 1 pada tahap orientasi. Guru menghadirkan stimulus berupa gambar orientasi. Pada fase pertama, orientasi masalah kelompok 1 awalnya menunjukkan respon yang kurang aktif. Ya. Ini siapa ini? Tanggapan Mbak. Ya. Saya video ini kemarin. Pada fase pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, kelompok 1 pada awalnya menunjukkan respon yang kurang aktif dan cenderung diam ketika guru menyajikan permasalahan mengenai mitigasi bencana Gunung Semeru. Semeru kan ya? Hampir seluruh anggota kelompok terlihat ragu untuk merespon dan lebih memilih untuk menunggu teman lainnya berbicara terlebih dahulu, sehingga suasana di awal kegiatan terasa cukup sunyi dan kurang hidup. Beberapa siswa bahkan terlihat hanya memandangi lembar LKPD tanpa benar-benar memahami apa yang harus mereka lakukan, dan belum ada satupun yang berani mengajukan pertanyaan secara mandiri kepada guru. Guru kemudian memberikan stimulus berupa gambar dan data faktual mengenai dampak erupsi Gunung Semeru. Ya tadi diulangi lagi berarti. Kau usah ini nggak sih yang kalimat ini? Enggak, guru kemudian memberikan stimulus berupa bagaimana caranya untuk dengan memberikan contoh-contoh pertanyaan. Meskipun proses orientasi ini berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, upaya guru dalam menghadirkan stimulus yang kontekstual, pertanyaan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata siswa terbukti mampu secara bertahap mencarikan suasana mendorong siswa untuk memasuki sintaks kedua, yaitu mengajarkan siswa untuk belajar. Kelompok 1 mulai membagi tugas di anggotanya meskipun proses pembagian tugas tersebut tidak berjalan dengan mulus sejak awal. Kondisi siswa yang pada tahap orientasi masih belum sepenuhnya aktif turut berdampak pada tahap ini karena sebagian besar anggota kelompok masih enggan untuk mengambil inisiatif dalam menunjukkan pembagian peran masing-masing terhadap beberapa siswa yang cukup dominan dan akhirnya mengambil alih proses pengorganisasian. Sementara siswa lainnya justru terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada teman yang lebih aktif tersebut tanpa memberikan kontribusi apapun dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Kondisi ini membuat suasana kelompok menjadi sedikit tidak seimbang karena beban kerja tidak terdistribusi secara merata di antara seluruh anggota kelompok. Ketika guru mendatangi kelompok ini dan memberikan arahan mengenai pentingnya pembagian peran yang adil dalam sebuah kelompok, siswa-siswa mulai menyesuaikan diri dan proses pengorganisasian kerja kelompok pun menjadi lebih terurus dengan masing-masing anggota tanggung jawabnya.